Oke. Nih pagi-pagi hari Minggu, liburan terakhir ya Pak ya hari ini? Ya, Ya, ya. Rafa nggak pergi-pergi habis ini atau gimana? apa Kak? Rafa nggak pergi-pergi liburan terakhir main? Kemarin udah Kak. Oh kemarin udah. Oke, berarti sekarang istirahat di rumah gitu. Ya, Ya, ya kita sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Fa, kita lanjutkan untuk yang kemarin ya, Pak ya. Masih di trigonometri, Rafa masih ingat nggak? Ada apa aja minggu kemarin itu? Hari Jumat ya? Hari Jumat kemarin di trigonometrinya. Ada apa aja, Pak? Coba Rafa inget-inget. Mm-mm. Berarti ada apa aja? Mm-mm. Trigonometri. Mm-mm. Yang Rafa ingat ada apa aja trigonometri itu? inkonstan. Iya, sin cos tangen. Sin cos tan itu menunjukkan apa, Pak? Sudut. Iya, sudut ya. Nah, ini ya perbandingan sudut. Rafa, di sini kakak mau kasih informasi mengenai identitas trigonometri ya, Pak ya. Nah, Ya. di sini identitas trigonometri yang kemarin kakak kasih ada yang tertukar. Ini seharusnya yang ini ya, tangen kuadrat alfa dikurangi sekan kuadrat alfa itu sama dengan min satu, bukan satu ya. Boleh ditulis lagi ya, Pak ya? Mm-mm. Udah Rafa tulis kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kan sama dengan satu ya. Ya. Ya, Udah ditulis itu. Nah, ini tuh udah Kak. penting karena di sini akan ada banyak pembuktian ya, Pak ya, dan menggunakan rumus identitas trigonometri gitu, Pak. Jadi ya ada identitas trigonometri itu dasarnya ada tiga, yaitu sin kuadrat alfa ya, atau x atau theta itu sama aja ya, Pak ya, ditambah cos kuadrat alfa sama dengan satu. Kemudian apa yang kedua, Pak? Nah, ini kan tangen kuadrat alfa dikurangi sekan kuadrat alfa itu sama dengan min satu. Jadi dibalik ya, Pak ya. Jadi ini sekan Hmm. kuadrat alfa dikurangi tangen kuadrat alfa itu sama dengan satu. Ya. Nah, ini juga kebalik, bukan kotangen kuadratnya, tetapi kosekannya. Kosekan kuadrat alfa dikurangi kotangen kuadrat alfa ini sama dengan satu. Nah, kalau yang kotangennya yang dikurangi kosekan berarti min satu. Kalau yang tangennya dikurangi sekan kuadrat berarti itu juga min satu. Itu ya. Jadi kita Iya. ada tiga rumus. Nah, ini kita akan gunakan nantinya untuk pembuktian pembuktian di soal ini ya. Biasanya ada persamaan trigonometri dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, Kakak izin melanjutkan kembali. Nah, di sini di identitas trigonometri ada sudut-sudut yang saling berelasi ya, Pak ya. Nah, di sini tuh ini perlu kita ketahui, kan Rafa masih ingat ada sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa derajat saja sudutnya? Ada yang sudut-sudut istimewa berapa aja? Coba Rafa sebutkan. 30, Mm-mm, 45, mm-mm, 60, mm-mm. 90. Ya, 90 nol ya, 270. Nah, itu tuh nanti relasinya ya. Yang 120, 150, 300 ya.
135. Nah, ini nanti ada sudut-sudut relasinya. Nah, di sini Rafa kelihatan nggak, Pak? Nah, di sini ada sudut berelasi. Lihat, kalau 90 derajat, nah ini kita gunakannya yang ini ya, biar mudah ya, Pak ya. Jadi kita menggunakan sudut yang berelasi dengan 180 dan 360. Nanti karena ini di perputarannya. Berarti di sini ada apa aja? Coba Rafa lihat di sini. Kalau sin 180 derajat ditambah alfa, ya itu sama dengan, nah ininya menjadi 180 itu di kuadran 1, di kuadran 2, Pak. Kuadran 2. Di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 sinnya positif negatif. Sinnya eh, Hmm, sinnya karena ditambah, kalau 180 ditambah jadinya di kuadran berapa? Batasnya kan 180 ditambah suatu sudut, misalkan 180 ditambah 30, jadinya ada di kuadran berapa? Adanya di kuadran berapa, Pak? Mm-mm. Kan 180 di sini nih. Ini 180. Ditambah 30, jadi ada di kuadran mana? 3. Di kuadran 3. Kuadran 3 nilai sinnya positif atau negatif? Eh, Nah, ini ada di sini di layar nih. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin dan kosekan, ya. Kemudian kuadran 3 itu tangen dan kotangen. Berarti sinnya positif negatif, Pak? Mm-mm. sinnya Iya, sinnya negatif ya. Nah, ya di sini berarti di sini lihat, kalau sin 180 ditambah alfa jadinya minus sin alfa, tapi kalau dikurang alfa jadinya plus sin alfa. Jadi positif ya. Nah, ini kalau cos 180, nah ini plus minus alfa berarti ini cos juga sama ya. Jadi negatif plus cos alfa. Nah, ini tangen juga sama ya. Nah, kalau tangan itu posisinya kedudukannya berbeda karena di kuadran 3 itu positif. Jadi plus minus alfa berarti di sini plus minus tangen alfa. Itu nilainya ya. Nah, ini besaran nilai sudutnya, tapi di sini di soal-soal untuk tes ini kita mencari besaran sudutnya, Pak. Jadi kita cari nilai sudut yang berelasinya. Oke, sampai sini bisa Rafa pahami? ya Nah, ini untuk persamaan trigonometri. Nah, ini juga sama. Ini digunakan untuk mencari besaran sudutnya, nilai X-nya ya. Nah, ini berarti kalau untuk sin, itu adalah serat alfa ditambah K dikali 360 derajat atau 2V ya, radian. Oh, ini 180 min alfa. Begitu juga untuk, atau ini V min alfa, K dikali 2V ya. Nah, ini untuk cos. Nah, ini kalau cos beda lagi. Kalau cos di sininya min alfa. Min alfa dikali 2 K2V. Kalau 108 tangen itu adalah sudutnya hanya 1A dikali K 180 derajat. A ditambah K kali V ya. Nah, ini untuk tangen alfa. Nah, ini kemudian untuk grafiknya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal yang pertama, nah ini ya, Pak ya. Nah, ini fungsi trigonometri ini ada amplitudo ya, Pak ya. Nah, di sini coba Rafa perhatikan. Di sini lihat ada gambar grafik, ada warna apa aja di sini? merah, hijau, biru. Oke, yang merah ini grafik apa? Tan, Grafik tangan, bagus. Kalau yang biru, sin, sin. Kalau yang hijau, cos. cos. Oke ya. Nah, di sini kita lihat nih ada amplitudo. Berarti amplitudo itu apa? Nilai
maksimum dan nilai minimumnya ya. Nah, Iya. kalau amplitudo dari sin berarti nilai maksimumnya berapa? Nah, itu yaitu maksimumnya di 1 ya, sin dan cos. Kalau nah ini cara mencari amplitudo setengah dari maksimum dikurangi minimum. Ini untuk fungsi trigonometrinya. Nah, kemudian kalau tangen itu maksimumnya tak hingga ya. Nah, kalau minimumnya yaitu 0. Kemudian nanti di sini juga ada sudut rangkap. Sudut rangkap nanti ya, supaya Rafa ada gambaran, bayangan, kita langsung praktek. Coba Rafa buka. Nah, ini kita selesaikan soal yang ini, Pak. Nah, ini ada the curve. Coba Kak Rafa lihat soal di nomor 8. Coba perhatikan. Soal nomor 8 di situ apa? Coba. The curve Y Mm-mm, dengan A cos X per mm-mm, 2 plus mm-mm, C, where A mm-mm, and C are negative mm-mm, integer, mm-mm, is divided for mm-mm. Define 0 X kurang until dari 9 X. oke, 6 V di sini itu berarti ada sampai 6 V radian ya. Berarti Pak ini panjang sekali. Nah, sekarang dia mempunyai amplitudonya berapa? 3 ya, Pak ya. Ya. Mm-mm. Di sini amplitudonya 3, kemudian nah, minimum value-nya adalah min 7. Nah, berarti kalau begitu kita masukkan nih, kita substitusi ini ke sini. Coba kita cek. Berarti A-nya berapa? A-nya yaitu berapa, Pak? A-nya Mm-mm. A-nya itu adalah, kan di sini fungsinya Y sama dengan A cos X per 2 ditambah C. Ya. Nah, di sini nilai amplitudonya 3, tapi ini semuanya A dan C adalah bilangan apa, Pak? A, C anggota bilangan apa negatif. ini? Negatif integer berarti bilangan bulat Negatif. negatif, ya kan? Nah, berarti Ya. A-nya positif negatif berarti A-nya. Negatif ya, berarti A-nya sama dengan min 3. Nah, sekarang nilai minimumnya. Karena di sini cos-nya X per 2 ya, berarti kita pilih maksimumnya ada di berapa? 1 ya, Iya. ya kan? Nah, karena nilai C-nya di sini kita akan mencari, di sini nilainya min 7. Maksimum cos, nah ini, nilai maksimum cos X per 2 itu adalah 1. Ya kan? Nah, di sini otomatis kita cari nilai C-nya, Y-nya itu sama dengan tadi A dikali 1, kita tambah dengan nilai C ini harus menjadi min 7 ya, maksimum minimumnya. Berarti di sini kita punya karena A-nya min 3 dikali 1 berapa, Pak? Ditambah C sama dengan min 7, berarti C-nya berapa nih, Pak? Baru Rafa setelah mendapat C bisa membuat sketch grafiknya. Berarti coba C-nya berapa? Pak, halo Hmm. Rafa. Ya, C-nya Kak. berapa? Jadi C-nya berapa? Berarti Mm-mm. 7 tambah 3. Iya, min 7 tambah 3, yaitu berapa? 4. Min 4. Negatif 4. Nah, jadi fungsinya menjadi Y sama dengan min 3 cos X per 2, gitu ya. Baru Ya. min 4. Baru Rafa bisa menggambar. Coba Rafa buka GeoGebra-nya. Rafa yang share screen. Ya, oke? Kakak stop share dulu ya.
Silahkan Rafa buka GeoGebra, kita bikin grafiknya. Nah, di sini kenapa? Supaya memudahkan nanti Rafa untuk mencari itunya, cara membuat sketsanya. Oke, silakan Pak, buka GeoGebra-nya. Kita perkenalkan karena kalau tanpa praktek pasti akan pusing ya, Pak ya. Ya, Oke, coba kita buka dulu. Kita bikin dulu grafik yang dasar. GeoGebra ya. ya Rafa yang Kak. share screen. Silakan. Eh, kok Rafanya live? Pak, barusan kenapa menghilang? Ini kayaknya gara-gara tadi buka Google ya. Oh, gara-gara buka Google jadi kelempar. Sinyal lagi Iya, nggak bagus, Pak. bagus. Ya, Oh, biasa, bagus. biasanya emang suka kayak gitu. Oh, oke, oke. Silahkan. Udah kebuka belum? GeoGebra klasik ya Kak. Ya, GeoGebra klasik. Nanti share screen. Klik lagi. Kelempar Nah. terus ya. Oh, kenapa ke live aja? Coba kalau Rafa ada laptop nggak, Pak? Enggak Kak. Oh, nggak ada. Hmm. Bisa. Kemarin aman ya, Pak ya? Iya, Coba-coba buka lagi. Nah, itu bisa. Nah, Alhamdulillah bisa, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sekarang coba masukin Rafa Y sama dengan cos X. Kita bikinnya grafik dasar dulu ya. Y sama dengan mm-mm, di inputnya. oh muncul ya. Ada udah muncul, Y sama dengan tinggal ketik Y. Itu kelebihan Y. Y sama dengan di inputnya. Tapi belum muncul Y-nya, Pak, ngetik di inputnya. Iya, nggak Kenapa ya? muncul-muncul. Coba-coba ulang lagi. Nah, baru 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 muncul tuh 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 tuh. Tuh. Coba masukin Y-nya. Oh, itunya diklik dulu, klik dulu. Coba klik kurva, kurva. Kita bikin kurva. Klik yang itu, Pak. Nah, kita bikin tik 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 terus terus lagi. Cari kurva.
fungsi. Ah, itu tuh. Yang ini nih. Coba klik yang ada lingkarannya. Lingkaran ini. Nah, gitu. Heeh. Atau yang itu yang kurva deh, klik yang Y sama dengan coba masuk nggak? Biasanya langsung masuk fungsi Kurvanya yang mana, Kak? Y, klik kurvanya yang itu aja. Oh, jangan lingkaran deh, kurva, Pak. Klik lagi. Gimana? Nah, kurva. Nah, buat grafik. Coba. Nah, klik. Klik yang garis-garis tadi. Nah, itu. Nah, ini bikin kurva. Klik kurvanya. Klik kurvanya. Yang, Yang yang ini tuh mana yang ada itu, Kak? garis tiga. Yang garis tiga. Yang garis tiga nih di sini nih. Kakak nggak bisa nunjukin anotasi. Setelah ada tulisan masukan, refleksi. Bukan yang refleksi, Pak. Yang garis-garis tiga yang ada kurvanya. Klik. Nah, bikin ini pemeriksa fungsi. Coba klik. Nah, coba masukkan Y sama dengan. Tapi kenapa nggak mau masuk ya, Pak ya di situ ya? Iya, Kenapa? Coba kakak yang share, Rafa ada laptop nggak, Pak? enggak, Kak. Nggak ada. Oh, biasanya waktu itu bisa ya, Pak ya? Coba Ada sih ketik PC, Y. ada PC, cuman nggak bisa pakai kamera. Nggak apa-apa lah. Jadi double Rafa kameranya dari tab. PC-nya Rafa masuk lagi. Bisa nggak kalau gitu? Sayang kayaknya kalau nggak praktek, Pak. Mm-mm. Tunggu nyalain dulu, Kak. Oke, soalnya kalau cuman lihat doang, lebar gitu, Pak. Itu di situ ya. Masuk aja double. Jadi itu buat kameranya di tab, yang PC-nya buat yang ini ya. Biasanya bisa, Pak. Ya. Kayak udah join lagi belum, Rafa? Yang PC-nya. Nanti kakak add. Tunggu, Kak, lagi nyalain dulu. Oke. Nah, ini tuh nanti berkaitan dengan amplitudo dan periode. Jadi kalau cos X, V-nya itu kan satu gelombangnya itu ada dua lembah ya. Ada dua lembah, dua bukit gitu. Nah, kalau misalkan dia X per 2, nah ini nanti coba kita lihat nih apa perbedaannya gitu ya, Pak ya. Udah nyala, udah bisa masuk, Pak? Lagi loading, Kak. Di loading. Oke. Nah, kakak izin share dulu sebelum Rafa share screen ulang ya. Nah, yang ini boleh kameranya Rafa nyalain lagi. Nanti kita tunggu Rafa. Mm-mm. Nah, ini yang waktu Pet Colorado ya. Nah, kalau di Pet Colorado kan itu udah dipatok ya, itu si X-nya. Nah, sekarang mm, ini. Nah, ini Pak, di sininya nih. Nah, nanti tuh ini kan ada ini rumus dasarnya ya. YA sama dengan sin N kali X. Nah, ini kalau nanti ini periodenya yang akan tambah ini tambah banyak di sini jadi gelombang-gelombangnya nih. Kan kalau ini cos X ya, yang ini ya. Kita patokannya lihat yang warna hijau. Ini kan. Nah, ini. Nah, ini nilai maksimumnya tertinggi tadi 1. Nah, nanti maksimumnya ada di -7. Berarti dia bergeser. Karena A-nya dia dikalikan dengan -3. Berarti bukan di 1. Tetapi nanti dia di -3. Berarti di bawah sini. Nah, nanti. Nah, dia turun ke bawah 4 satuan. Ya, maksimumnya. Nah, di sini. Berarti 1, 2. Nah, di sini berarti nantinya -3 lah. Anggap di sini ada -3 ya. Nah, ini. Misalkan kalau di sini kita punya -3. Nah, tapi dia akan bergelombangnya begini. Dia akan banyak gitu, Pak. Karena X-nya X per 2. Gitu. Udah kebuka, udah masuk, Pak? Lagi join. Lagi download. Bentar.
Oke, kakak coba bantu yang ini ya. Nah ini Rafa udah masuk lagi, udah join lagi. Jadi biar Rafa yang prakteknya langsung biar enakan gitu Pak. Ya. Oke, silakan Pak. Mm-mm. This meeting is being recorded. Nah ini share screen lagi Rafa. Yang ininya dibuka. Nah, oke. Udah bisa masuk di GeoGebra-nya, di PC-nya? Bentar Kak, lagi ngebuka dulu. Udah. Oke, sip. Karena memang lumayan ya Rafa ya, belajar materi yang ini akselerasinya naik 2 level. Gimana rasanya Rafa? Rafa Lumayan. eh, pernah naik kora-kora nggak? Kora-kora Kora-kora. apa itu? Itu di wahana. Pernah ke Dufan nggak Rafa? Enggak. Oh, belum pernah. Ini naik yang kayak gini, kayak uji nyali gitu. Oh, Jadi goyang-goyang gitu, tapi kita sampai tegak lurus itu, terus kepala kita di bawah, kaki kita di atas gitu. Kayak naik ayunan. Ayunannya yang luar biasa. Hmm. Nah, udah Pak, udah bisa. lagi loading. Masih loading? Yep. Oke. Jadi bentar, kakak ambil izin, ambil tasnya. Nah, sudah. Semoga Nah, ini Loading terus. lumayan. Loading, coba di refresh dulu. Tunggu Kak. Gebra. Mm-mm. Mungkin jangan sambil buka yang lain. Ini kayaknya apa? Gimana? Udah bisa? Sinyal wifi-nya nih. Oh, sinyal wifi. Oke. Saya mau Coba di ini dulu. pakai hotspot dibantu. Ah. Hmm. Ini sambil menunggu Rafa ya. Coba ya. Nah, ini. Nanti kalau Rafa udah. Nah, ini yang pertamanya. Kalau untuk menggambar grafiknya itu. Emang loading lumayan, Pak. Barusan juga kakak. Nah, Emang ini biasa Pak. kayak gini Kak. Ya, biasa kayak gitu ya. Nah, ini Kak, Pak. Nah, ini grafik basicnya Y sama dengan cos X. Ini yang normalnya. Ini yang warna biru. Nah, ini sampai 6V. Nih, ini 6V itu di sini ya. Ini 5V, ini 10V radian. Gitu, Pak. Nah, ini nanti Rafa bisa buatkan ya. Nah, ini gambar grafik yang hijau nih. Y sama dengan min 3X. Nah, ini, nah tadi itu kan C-nya min 7 ya. Ini bukan min 7, tetapi yang Rafa itu Y-nya sama dengan, karena jadi min 3 ya, cos. Nah, ini tuh X per 2. Nah, ini
Nah, ininya dia gelombangnya dia semakin banyak ya, Pak ya. Seperti itu. Nah, ini. Dia semakin membesar, kemudian di sini min 4. Nah, ini. Jadi ini ada gambar grafik H nih ya ini. Nah, ini. Jadi dia semakin membesar. Nah, ini ya. Dia semakin jauh, berarti semakin berkurang. Jadi satu periodenya itu sebanyak satu lembah satu bukit. Kalau yang biasanya dua lembah dua bukit. Nah, berarti kalau ini, kalau di sini kita punya Y sama dengan cos 2X ya. Nah, ini. Nah, ini. Coba kita lihat lagi grafiknya. Nah, ini yang warna ungu. Nah, ini, Pak. Jadi begini ya, Pak ya. Nah, yang Rafa Iya, udah bisa? Udah bisa terbuka? belum Kak, Nah, belum? Nah, ini, Pak. belum, Belum? Coba. belum, Belum bisa. belum, Di tab-nya bisa dicoba, ada hasilnya seperti ini. belum Jadi Kak, ini satu masih iniin masih loading. wifi ya. Oh, masih nyetingin wifi-nya. Jadi nanti itu yang terbukti ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau cos X per 2, dia semakin lebar gelombang ininya. Apa? Lambda itu frekuensinya ya. Nah, kalau semakin cos 2X semakin besar, nanti frekuensinya semakin sering gitu ya. Nah, ini lembahnya akan semakin banyak dengan bukitnya. Kalau ini semakin jauh. Nah, ini di sini berarti sampai sini ya 6 V. Nah, ini kalau misalkan kita perbesar lagi. Udah muncul, Pak? Bisa? Nah, ini Oh, sampai 6 V di sini. Udah muncul? apanya di sini? Di Rafa udah? Kita praktekkan di Rafa yuk. Kakak stop share dulu ya. Nah, ini. Nanti Rafa yang share screen. Ya udah, silahkan Rafa coba. Ya silakan Pak. Karena untuk logarit trigonometri ini harus mencoba ya disimulasikan supaya kita lebih paham. Silakan Pak. Udah bisa share screen? Yang Rafa? Sama Heeh. lagi dari zoomnya dulu. Oh, jadi harus satu-satu ya, buka dulu GeoGebranya, baru buka join zoom-nya ya. Iya, Oke. Oke, silakan Pak. Silakan Rafa. Nah, sekarang masukkan Y sama dengan cos X. Nah, itu yang graphing. Klik graphing. Kan itu geografi klasik, klik yang graphingnya ada. Nah, itu di bawah tuh yang apa? itu, di kanan. Nah, itu, klik graphing. Kan itu ada geometri, ada 3D. Klik yang graphingnya. Nah, itu. Sip. Nah, sekarang Y sama dengan cos X dulu, Rafa buat. Nanti kita buat lihat perbedaannya. Sama dengan cos X. Ketik biasa aja itu, cos X. Cos X Cos X, iya. Pakai tablet aja. Nah, itu. X. ini. Nah, iya gitu ya. Kelihatan coba mulai geser. Geser kita mulainya dari 0 aja. Geserin layarnya. Nah, gitu. Kita sampai 6 ya, Pak ya. Oke. Lihat di sini 6V. Ini 0, 1,
Geserin dikit lagi, Pak. Sumbu Y-nya supaya kelihatan. Garis. Nah, itu sip. Nah, sekarang coba Rafa masukin Y sama dengan cos X per 2. Nah, itu ya. Jadi gelombangnya ini kan sampai 6 tuh di sini ya, Pak ya. Oke. Kelihatan perbedaannya. Ini nilai Cos maksimumnya berapa? Cos X per 2 dalam kurung. Kurung buka dulu. Kurung buka. X per 2. Per 2. Pakai per aja yang slash. Di bawah sama ini. dengan. Nah, gitu. Coba di enter. Nah, kelihatan yang warna merah ya, Pak ya? Dia lebih Ya, lebar kan? Nah, yang sampai 6 itu. Nah, sekarang Rafa buat. Tadi amplitudonya berapa? Kan Y sama dengan AX. A-nya berapa? Amplitudonya. Di soal masih ingat nggak? I Heeh. Y sama berapa? dengan. Tadi berapa A-nya? Yang di soal Min itu? 3. Min 3. Oke, tulis Y sama dengan min 3. Cos-nya tadi cos X per 2 ya. Min 3. Terus kurung buka. X. Oh, ya cos aja langsung. 3 cos. Nah, gitu 3 cos X per 2. Cos X. Nah, X per 2 ya. Berarti kan ini 3 kali lipatnya dari grafik yang berwarna merah, ya enggak? Nah, Ya. gitu ya. Kelihatan. Sekarang tambahin lagi enter. Enter, Rafa. Bikin lagi. Nah, kan ada nilai maksimum minimum tuh. Tadi nilai minimumnya berapa? Y sama dengan, tulis lagi, itunya tetap min 3X cos, min 3 cos X per 2 ya. Y sama dengan, min 3, nah itu amplitudonya 3, cos X per 2, nah itu. Ya apa? Min 3, cos X per 2, Min 3 cos X per 2 itu, cos. cos Pakai titik, pakai kali dulu ya. Di apa pakai kali itu? Nah, cos X per 2, baru tadi nilai minimumnya itu adalah min 4. Nah, coba di belakang setelah X per 2 dikurangi 4. Di luar kurung. Di luar kurung, bukan di situ. Karena beda. lah. Ulang lagi, Y sama dengan nggak apa-apa. Min 3. Min 3 Kali cos X per 2. kali Kemudian X per 2. Cos X per 2. Oke, nah itu. Nah, baru dikurangi 4 ya. Di luar kurung, di luar kurung. Di luar kurung, geser lagi ke panah kanan lagi. Dikeluarin dulu itunya, backspace. Di panahnya dikeluarin, di keluar kurung, di luar kurung. Nah, baru min 4. Nah, itu. Nah, kelihatan perbedaannya, Pak. Gimana jadinya? Coba Rafa jadi, lihat. jadi lebih ke bawah. Jadi lebih ke bawah. Apa yang mempengaruhi dia menjadi lebih ke bawah, Pak? Min 4-nya. Min 4-nya, betul. Jadi nilai maksimumnya dia makin berkurang. Coba Rafa perhatikan. Pada saat X-nya 0, nilai Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya berapa? Sudut X-nya 0. Berarti nilai Y-nya berapa, Y-nya Pak? Mm-mm. Ya. Y-nya berapa?
Y-nya berapa itu? Min 7 bukan maksimumnya. Coba lihat sama Rafa. Iya, Y-nya berapa? Min 7. Sesuai kan dengan tadi yang ada di soal? Nilai iya. ya nilai minimumnya min 7 ya, maksimum atau minimum. Sekarang kita lihat coba. Di sini pada saat Y-nya 0, X-nya berapa? Coba Rafa lihat. Ada di sini yang pada saat 0 itu berapa V radian? Di 0. Oke. Coba X-nya X-nya 0 tadi udah, Y-nya min 7. Kalau sekarang dibalik Y-nya yang 0. Di mana Y-nya yang 0? Coba tunjukin sama Rafa. Y-nya 0 Mm-mm. sini. Bukan, ini di sini nih di perpotongan ininya. Lihat gambar grafik yang warna biru. Yang min 3X. Nah sekarang, ini berapa ini? 0 kan? Nah sekarang tarik garis lurus Pak. Dari yang perpotongan garis biru dengan sumbu X. Ada? Di 5 geser dikit kotak-kotaknya tuh. Oh, berapa itu? 3 Ini. ya? 3. 1, 2, 3. Di 3, di 3. Nah, di 3. Itu 0 kan? Geser ya, 3,1 ya. Nah, di 3,1 Pak. 3,1 itu V radiannya ini 180 derajat. Nah, ini. Oh, ini 3V. Berarti ke sini nih. Coba tarik garis lurus, Pak, ke bawah. Dari perpotongan tadi. Tarik ke bawah. Pakai garis. Bikin garis aja pakai anotasi. Pakai annotate. Nah, ini. Ini ya, izin kakak annotate ya. Di sini nih, Pak. Nah, ini. Nah, ini. Bentar. Ini garis bantu. Ya. Nah, ini dari sini nih, Pak. Ah. Nah, ini berapa nilai Y-nya? Berarti ini adalah min 4 ya. Ya enggak, Pak? Iya, ya. Kemudian pada saat maksimum ini berapa? Berarti oh Rafa jangan dulu nah, jangan dulu ditutup, Pak. Pada saat 6 coba diperbesar lagi. Nah, gitu. Pada saat 6V. Nah, ini lihat 6V. 6V ini berapa nilai Y-nya? 3 ya? 3 bukan? 6V. Nah, ini kita lihat 6V. Nih. Jadi pada saat 6V nilai maksimumnya ada di min 1. Gitu ya, Pak ya? Karena ini Iya. X-nya dari 0 kurang dari sama dengan X sampai dengan 6V. Gitu ya, radian. Seperti ini, Pak. Terbayang sama Rafa nanti kalau ada soal disuruh menggambar grafik fungsi trigonometri, bisa Rafa? Bisa. Bisa. Mau coba lagi? Yang sin X, yang tangen X-nya? Boleh. Boleh. Yang ini dihapus dulu, di clear. Kalau enggak di save. Jadi bikin yang baru lagi, new lagi. Nah ini ya. Ini jawaban di soal yang tadi kita bahas nomor berapa itu, Pak? 8. Oke, sekarang lanjut lagi, Pak. Nah, sekarang kita kalau nanti ada soalnya tentang sin atau tangen. Coba Rafa bisa cek dulu. Oke, yang ini di clear dulu, atau enggak dipindahin ya. Nah, ini kita Cara penting ya ngaturin gimana, titik. Kak? Caranya klik lagi, new sheet aja, new ini. Itu yang panah itu. Klik yang panah ini. Nah, ini, yang ini nih, yang ini nih, yang ini new lagi. Nah, ini klik yang garis-garis ini. Nah, itu ada new. Ininya klik.
Nah, coba nah itu, new graphic. Nah itu, coba ada lagi. Close yang ini, close. Yang ini close Kalau dulu. Nah, oh jangan-jangan. Oh ini di sini, Pak. Aduh, maaf. Nah itu, yang paling kanan. Yang garis-garis paling kanan, new. New, nah gitu. Yang itu. Nah kalau mau di-save itu tinggal di-save. Nah paling itunya nanti dimunculin lagi yang di panahnya ya. Nah itu yang di panahnya dimunculin lagi sama Rafa. Mm-mm. Oh, ditampilkannya coba yang ini klik ya, Pak. Nah, yang ini nih. Nah, itu. Nah, ini settingannya. Oh, ini show aja. show Automatic yang show. Coba. Oke, klik lagi yang tadi yang ini nih. Kita klik ininya. Coba ini lagi klik panah lagi. Bikin rumusnya tadi. oh, rumusnya kok nggak ada ya? Jadi nggak ada. Ini nih, klik aja ini. Jangan di full. Di ini dikecilin. Oh, bukan gitu berarti. Yang ini, yang pen. Ini coba pen. Klik pen. Yang ini nih, ini apa? Ini klik home coba. Ini home-nya. Move for handshake, coba yang ini. Di titik tiga ini apa coba klik yang titik tiga itu. Bentar. Tool, nih klik tool. Klik tool. Tuh yang mana? Tool Ini. yang di bawah. Nah itu. Tool, create, manage tool, coba. Kalau di setting, coba bukan itu berarti. Bukan. Manage setting. Kalau yang ini apa nih, Pak? Yang di rumah itu. Rumah. Klik yang rumah ini. Ini mah kayak balik ke Rumusnya ya. awal. Kawat Tuh. coba close dulu aja ulang lagi coba. Close aja semuanya ulang lagi. Buka lagi itunya karena settingannya tadi ke ini ketutup. Oke, sudah. Coba klik lagi yang GeoGebra Classic Online-nya. Nah, muncul lagi tuh. Yang itu jangan dihapus berarti ya. Klik graphingnya berarti Y sama dengan coba Rafa pilih misalkan sin X. Nah, Sin X. Y sama dengan sin X. Y Mm-mm, sama dengan mm-mm. sin. Kurung lagi. Nggak usah langsung aja X boleh. Nah, gitu ya. Itu yang sin X. Coba geserin kayak tadi. Kita di kiri ya. Berarti 0 itu sampai. Nah, ini sampai 2V. 2V itu berarti yang sampai 6 ya. Seperti itu. Kemudian coba Rafa bikin tadi. Nah, bikin sendiri. Mau apa? Y sama dengan apa? Mau apakah amplitudo? Nah, sekarang kakak cek. Kalau pengen amplitudonya diperbesar, berarti Rafa harus masukin apa? Y sama dengan amplitudonya positif. Kan kalau tadi amplitudonya negatif, sekarang amplitudonya positif. Boleh bebas berapa aja Rafa masukin. Berarti Y sama dengan apa rumusnya menjadi apa? Eh, Mm-mm.
Y sama dengan, coba. Amplitudonya mau berapa? Positifnya, tapi lebih dari 1, Pak. Silakan Rafa masukin bebas. 2. Coba Y sama dengan 2 sin X ya. Oke. Kelihatan perbedaannya, Pak? Kelihatan. Perbedaannya jadi gimana? Nah, sekarang Jadi coba Rafa. jadi Y-nya naik 2. Y-nya naik 2. Sekarang kalau Y-nya sama dengan sin 2X. Coba enter. Atau boleh deh Y sama dengan tadi sin X ya, sama dengan sin X, tapi X-nya ditambah dalam kurung. Misalkan X ditambah, ini kan dalam viradian ya. Nah, dalam kurung Pak, itu masukin ke kurung. X ditambah, mau ditambah berapa coba? Tapi di dalam kurung X-nya. Bebas, Rafa mau nambahin atau mau ngurangin berapa coba? Gimana sih gimana? Sin dalam kurung X-nya. X-nya dihapus. Sin dalam kurung X-nya yang ditambah atau dikurang bebas, mau Rafa nambahin berapa? Nah, itu kelihatan bedanya, Pak. maju. Jadi lebih Maju. ngegesernya kemana? Itu ya, ke kiri, ke kanan. Coba sekarang Y sama dengan sin X min 2, Pak. Y sama dengan sin X Sama dengan, Pak. Sin X min 2. Dalam kurung ya. Nah, jadi ngegesernya kemana? ke ini. Kemana? Kebalikan yang awal. Iya, coba. Kalau Gesernya X lebih plus, dikit. iya, kalau X plus 2 ngegesernya ke kiri, ke kanan. Grafiknya. Coba, Pak, lihat dulu, Pak. Kalau X min 2 sama X plus 2 ngegesernya kemana? Coba yang sin 2 sin X-nya dihapus, Pak. Yang G, Y sama dengan 2 sin X dihapus. Yang amplitudonya itu hapus dulu. Nah, oh yang Y sama dengan sin X jangan. Oke. Kok hilang 2, Pak? Y sama dengan apa tadi? Oke, udah. Udah aja itu Oh, dulu. Stop dulu. Sekarang lihat Rafa. Dasarnya grafiknya yang mana sin X? Yang warna apa? Y sama dengan sin X. Yang warna apa, oh. Pak? Yang warna apa itu? Pak? Y Apa? sama dengan sin X, gambar grafiknya yang warna apa? Yang warna hijau. Yang warna hijau kan? Berarti kalau X tambah 2 itu warna apa? X tambah 2 yang biru. Yang biru berarti ngegesernya ke kiri, ke kanan. Dua satuannya. Ke kanan. Ke kanan, yakin? Nah, Iya, ini kebalik, bukan ke kanan, tetapi ke kiri. oh, ke kanan, ke kiri. Coba cek. Kalau X min 2, ke kiri, ke kanan. Coba cek lagi mulai dari nolnya. Klik dari nolnya. Nah, berarti dia ngegesernya ke... Ya, yang Ke betul ya, kata kanan. Rafa. Ke kanan, berarti kalau X min 2, berarti ke kiri. Oke, ya. Jadi lebih maju ya.
Oh, yang X plus 2 ke kiri, yang X min 2 jadi ke kanan ya. Kebalik ya. Jadi dibalik ya, Pak ya. Iya. Coba kalau cos, coba. Pergeseran cos. Y sama dengan cos X, coba. Mm-mm. Mm-mm. Y sama dengan cos X. Mm-mm. Nah, yang itunya dihapus, yang sinnya. Coba Ini cos dihapus. X, coba cos X-nya ditambah, jadi di luar kurung. Cos X plus 5. Coba. Itu kan tadi di dalam kurung, yang ini di luar kurung. Gini. Nah, ini di dalam kurung. Nah, coba bandingin dengan yang di luar kurung. Itu X plus 5. Cos X plus 5. Yang warna ungu ya. Mm-mm. 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 Cos X di luar kurung. Baru tambah 5-nya. Oke. Ada kelihatan perbedaannya? Nah, di mana itu gambar grafiknya? Di atas. Nah, di atasnya. Gitu ya, Pak ya? Ketahuan perbedaannya? Tawan. Jadi kalau amplitudo, coba masukin amplitudo di mana? Coba. Misalkan Y sama dengan, boleh Rafa bebas. Bikin coba yang tangan deh. Mm-mm. Y sama dengan tangan X dulu. Mm-mm. Tangan X. Mm-mm. X-nya mana? Oke, oke, enter. Nah, sekarang bikin tadi tangannya diubah. Bisa digeser, amplitudonya ditambahin. Ini untuk tangan spesial ya, Pak ya. Coba. Mau digimanain tangan X-nya? Silakan Rafa bikin. Untuk grafik yang berikutnya, Pak. Y sama dengan oke. Sama dengan. Buat baru Y lagi. sama dengan. Ya, bikin enggak di sini. Y lagi baru lagi. Kasih amplitudo sekarang. Kalau Tangan amplitudo di mana? X tambah. Nah, itu bukan amplitudo, tapi itu frekuensi nambahnya. Nambah gelombang-gelombangnya. Kalau amplitudo Hmm. adanya di depannya. Nah, atau mau cobain X tambah, boleh deh, nggak apa-apa. X tambah berapa dulu, boleh. Tambah berapa bebas. Coba Rafa mau itu dulu. Oke, tambah 5 begitu ya. Sekarang coba bikin. Yang ada ininya, amplitudonya. Wow, jadi bikin apa ini? Jadi kayak bikin sketsa ya. Kalau amplitudo berarti gimana? Nah, enter dulu. Berarti kalau amplitudo itu kayak tadi, kayak 2 sin X, 2 cos X, min 3 cos X. Berarti di depan, jadi kayak koefisien dari tangan X. Coba tambahin, berarti enter dulu. Mm-mm. Mm-mm. Rafa Udah? ini tinggal ditambahin aja. Oh, jangan di situ, bikin lagi yang baru. Y sama dengan, misalkan 5 tangan X aja. Sama dengan 5 tangan X. Gini. Nah, bukan di situ, tapinya di depan tangannya. Angkanya di depan tangan. Itunya tangan X-nya tetap. Tangan X. Jadi di depan tangannya kalau amplitudo.
Jadi sebelum tangan itu ada angkanya dulu. Jadi kayak ada koefisien gitu, Pak. Itu amplitudo. Coba masukin. Di depan tangan X-nya. Angka berapa? Yo, di situ Rafa belum masukin angka, Pak. Silahkan. Masukin angka dulu, Pak. Ayo, Rafa. Udah? Tangan X. Di Gimana? depannya, di depan tangan X-nya, di depan tangan. Sebelum tangan itu Rafa harus masukin angka X-nya mah tetap. Tangan X-nya tetap, cuman tambah koefisien. Koefisien posisinya di mana, Pak? Yuk. Tangan X-nya tetap. Nah, berarti nambahin angkanya di mana kalau koefisien? Kalau itu nambahin frekuensi. Nambahin nilai Y-nya itu nilai maksimum minimum kalau di ujung. Terakhir. Kalau amplitudo itu di depan, Pak. Di depan tang. Di depan tangan. Bisa Sebelum diulangi. tangannya. Di mana teh itu tangan? Nah, di situ baru. Nah, itu namanya amplitudo, Pak. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Iya, ya. Nah, ini nanti kalau misalkan ketemu soal yang ada mana amplitudo, mana nilai maksimum minimum, nah mana frekuensi. Frekuensinya tadi di dalam X-nya ya. Kalau nambahin frekuensi itu banyak gelombangnya nanti. Oke, sampai sini Rafa bisa dipahami? Pak, hari ini mau Ya. satu sesi, mau dua sesi? Dua aja, Kak. Dua, oke, silahkan ya. Close lagi, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nih, kakak izin share nih. Nah, ini mudah-mudahan nih, ini tuh lumayan ya. Jadi dengan praktek, Rafa bisa menguasai tadi grafik fungsi trigonometrinya. Nah, sekarang untuk soal berikutnya, ini tuh ada tentang, nah ini Fa. Nah, ini kaitannya dengan sudut-sudut yang berelasi. Coba Rafa lihat dulu. Di sini ada soal nomor B, bagian B-nya dari soal nomor 8. Ini coba bacakan sama Rafa. Ada apa aja di sini informasinya? Given that sin 18 derajat sama dengan P. Express each of the following in terms of V. Nah, di sini kan tadi ada sekan 162. Sekan itu apa, Pak? Coba ini ada sin 18 derajat. Itu sama dengan P. Sekan itu apa, Pak? Yang Rafa tahu sekan itu apa? Sekan. Sekan itu apa? Masih ingat nggak rumus dasarnya sekan itu apa? Coba cari tahu dulu. Kan ada sin, ada cos, ada tangen. Ada Iya. sekan, ada kosekan, ada kotangen. Kalau sekan itu apa? Ya. Sin alfa berarti lawannya, kebalikannya yaitu apa? Ayo, kebalikan dari sin apa? Cos. Bukan. Cos. Cos itu Sekan. dia berelasi. Bukan sekan. Tapi apa coba? Apa coba, Pak? Yaitu kalau sin lawannya apa? Kebalikannya. Seka. Apa? Seka. Bukan sekan. Sekan itu kebalikan dari Cos. cos.
Berarti sin itu adalah kebalikannya kosekan ya. Jadi ada depannya. Kalau tangen itu adalah lawannya kotangen gitu ya. Nah, ingat kosekan itu adalah yaitu apa Pak? Sekan lihat catatannya lagi Pak. Coba sekan itu apa? Sekan itu apa? Coba cek sama Rafa, apa itu sekan? Sekan itu adalah apa Pak? Kalau kotangen itu Kebalikannya apa? kos. Hah? Sekan Kebalikan kos itu kebalikannya berarti, kos. berarti 1 per Kos. cos alfa ya. Nah, ini berarti kalau kita punya sekan 162 derajat berarti sama dengan 1 per Kos. cos 162 derajat. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan sudut yang berelasi ya, dengan sudut 180 dan 360 derajat. Nah, sekarang ini sin yang ada, tapi mau cara nyari cosnya gimana? Rafa ingat segitiga siku-siku ya, Pak ya? Nah, ini. Kalau ada segitiga siku-siku, coba Rafa kita ini dulu ya. Nah, ini. Nah, ini di segitiga siku-siku. Nih, kalau misalkan kakak punya di sini gini, Pak. Nah, kelihatan, Pak, ini segitiga siku-sikunya udah muncul? Kelihatan. Kelihatan. Coba kalau misalkan 18 derajat di sini nih. Ini 18 derajat. Pak, di sini ya, kakak masukin 18 derajatnya. Nah, ini 18 derajatnya di sini, Pak. Oke, berarti yang mana P, Pak? Coba. Di sini sin 18 derajat sama dengan P. Coba Rafa lihat di sini. Yang P yang mana, Pak? Halo, Rafa. P. Di mana P? Sin itu perbandingan apa berbanding apa? Sin depan sama miring. Depan sama miring. Berarti depannya yang mana? Depan 18 derajat. Depan 18 derajat berarti itu yang bawah. Yang bawah berarti ini P ya. Yang miringnya berarti berapa? Kalau ini sin 18 derajat P, berarti yang miringnya berapa? 2P. Bukan, ini 1. Karena sin 18 itu adalah depan per miring ya. Berarti P Iya. per 1. Berarti ini sisi yang mengapitnya, yang sampingnya berapa, Pak? Berarti cos 18 derajat berapa? Nah ini, cos 18 derajatnya berapa, Pak? Berarti sisi sampingnya berapa ini? Gimana cara nyari sisi samping? Cos itu apa per apa, Pak? Cos itu apa, Pak? Cos Kos itu, teh berarti cos itu apa per apa coba? Tadi kan kalau sin depan per miring. Ya, tadi kalau udah kos nih samping depan. miring. Samping miring. Berarti samping 18 yang mana? Yang yang itu Nah, ini berarti gimana cara nyarinya yang samping ini? Pitagoras. Panjangnya berapa? Berapa Pitagorasnya boleh? Berapa sampingnya? Berarti Berarti kalau itu mm-mm, berapa coba?
I kuadrat kurangi P kuadrat. Nah, bukan I, berarti 1 Oh iya, kuadrat. 1 Ini akar kuadrat ya, akar. kurangi P kuadrat. Kurangi P kuadrat. 1 dikuadratkan berapa? 1. 1 tetap nggak berubah ya, berarti ini 1 min P kuadrat. Berarti kalau begitu cos-nya adalah 1 min P kuadrat per 1 ya. Seperti Ya. itu ya, berarti nggak berubah. Nih, berarti cos-nya adalah 18 derajat adalah akar dari 1 min P kuadrat. Nah, ini berelasi. Sama saja dengan cos 162 nih. Cos 162 itu sama dengan berapa dikurangi berapa, Pak? Ingat yang berelasi dengan sudut berapa tadi, Pak? Dengan 180 derajat. Berarti 162 itu sama dengan berapa dikurangi berapa? 180 derajat dikurangi berapa? Dikurangi berapa, Pak? 18 derajat. Ini sama saja dengan cos 162 derajat. Nah, 162 itu di kuadran berapa? Kuadran 1 di kuadran 2? Cos Kuadran 1 kuadran. Cos 6. 62 berarti kuadran 2. Kuadran 2, positif negatif. Di kuadran 2 positif negatif. Yang hanya positif hanya sin. Berarti ini sama saja dengan nilai min cos berapa? Tadi dengan yang berelasi ini min cos berapa, Pak? Min cos berapa derajat ini? Yang berelasinya 162 yaitu dengan berapa derajat? Yaitu 18 derajat. Nah, berarti kita punya nih cos 162 derajat berapa, Pak? Berarti min dari cos 18 derajat tadi apa nilainya? Oke. Cos 162 derajat nilainya apa, Pak? Oke, apa, Pak? Cos 160 derajat, 162 derajat. Sama dengan min cos dari 18 derajat yaitu min berapa? Berarti min berapa? Min cos 18 berapa, Pak? Apa cos 18 derajat? Cos Udah ada 18 derajat. cos 18 derajat ada nilainya? Ada ketemu? Ini lihat nilainya apa ini? Akar 1 min P kuadrat. Nah, itu berarti di sini min akar 1 min P kuadrat. Nah, yang ditanyakan udah kejawab belum dari soalnya? Dari soal apa yang ditanyakannya? Sekan. Berarti kalau begitu sekan 162 derajat itu sama dengan berapa, Pak? In term of P. In term of P berarti berapa, Pak? Berarti berapa? Sekan 162 derajat? Yaitu? Oke, berapa, Pak? Yaitu? Min akar 1 min P kuadrat. Min 1 per akar. Nah, ini 1 per ya. Nah, ini ya. 1 min ya. Bolehlah 1 per ya. Ini ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, kakak minta Rafa coba kerjakan yang ini dulu. Kakak izin ke toilet dulu ya. Sama kayak izin ke toilet dulu, Kak.
Oh, sama izin ke toilet juga, Rafa? Iya, tadi mau izin dulu, cuman Oke, oke. tadi Iya, udah sebelah. tanggung ya. Ha. Ya, Nah, ini ya, 1 min P kuadrat ya. Udah ya, ini kejawab ya. Nah, sekarang nanti tinggal cari tangan ya. Kakak izin toilet dulu sebentar. iya Kak. Udah Kak. Udah, sip. Lumayan ya, cuacanya agak dingin-dingin. Di Rafa dingin nggak? Iya Kak. Lumayan. Nah, sekarang lihat Pak, ini ada tangan min 198. Ini ada di kuadran berapa Pak? Min 198? 198 berarti kuadran 3. Kuadran 3 yang positif apanya? Positif negatif. Tapi ini ada minusnya Pak. Jadi, lihat ya di sini. Karena di sini ada minusnya, tangan min 198 itu, nah ini, tangan min 198 derajat itu sama saja dengan min tangan 198 derajat. Nah, 198 itu tadi kata Rafa ada di kuadran 3, nilainya positif. 198 tadi berelasi dengan sudut berapa? 180 ditambah berapa, Pak? 180 derajat ditambah dikurang, Pak, ini. Ditambah 18 derajat. Berarti derajat. kalau gitu kita harus nyari tangan
Berapa? 18 derajat. Tangan 18 derajatnya berapa, Pak? Nah, ini. Tangan 18 derajatnya berapa? Kalau kita udah punya nih, sin-nya tadi P, cos-nya akar dari 1 min P kuadrat. Berarti kalau tangannya apa? Tangan itu apa per apa, Pak? Pak? Tangan itu apa per apa, Pak? Tangan depan per miring. Nah, depan per miring. Berarti depannya yang mana? Depan per miring gitu tangan. Coba cek lagi. Bukannya depan per miring itu sin. Iya, Apa dong depan kalau per gitu? samping. Depan per samping. Berarti kalau gitu berapa coba depannya? Berarti depannya berapa? Depannya apa, Pak? Gitu, Pak. Pak. Rafa. Depannya, Depannya apa? iya. Mm-mm. Apa ya? Depannya apa itu? Lihat. Itu sama aja Sat. dengan tangan itu adalah sin per cos, ya. Mm. Jadi depannya apa depannya? Sin per cos, yaitu sin 18 derajat dibagi cos 18 derajat. Berarti sinnya berapa tadi? Ya, itu lihat, Pak. Sinnya apa tuh? Rafa. Pak, Iya, sinnya apa? Sin 18 derajat. P. V. Cosnya. Cos 18. Yo. Pos 18. Mm. Yaitu apa? Eh, Mm-mm. Lihat cos 18 tadi apa? akar 1 min P kuadrat. Akar 1 min P kuadrat. Berarti kalau gitu, min tangan 18 derajat adalah min? Mm-mm. Min? Berapa? Mm-mm. Min, Mm-mm. mana udah kuadrat? Mm-mm. Mm-mm. Min tangan 18 derajat adalah? Kan tangan 18 derajat adalah P per akar 1 min P kuadrat. Berarti min tangan 18 derajat adalah sama dengan berapa? Sama dengan berapa, Pak? Sama dengan apa? Sama dengan min apa? Min tangan 18 derajat. Udah ada kan tangan 18 derajat apa? Akar 1 min P kuadrat. Berarti P per akar 1 min P kuadrat. Berarti Kuadrat. min tangan 18 adalah min P per akar 1 min P kuadrat. Ini sama saja dengan nilai tangan min 198 derajat. Gini, Pak. Sampai sini Rafa bisa pahami, Pak? Bisa. Bisa. Oke, kalau sudah bisa ini, kita the next ya, Pak ya. Karena kita Ya. pengen tuntaskan untuk trigonometri semuanya. Coba nih, Rafa. Ada ide nggak, Pak? Buat mengubah identitas ini. Ntar soalnya belum pada muncul. Nah, ini nih, Pak. Nah, ini nih, nomor 10. Apa coba bacakan soalnya sama Rafa. Prove that cosecant Mm-mm.
min cos Mm-mm. faktor 2 sama dengan Mm-mm. 1 min cos per 1 Mm-mm. tambah cos. Cos theta. Gimana caranya nih? Coba, mau ada ide nggak Rafa? Mau pakai apa nih caranya? Di sini kosekan, kotangen tiba-tiba kok jadi kos gitu. Nah, Rafa bisa gunakan apa ini? Yuk, coba Pak. Kosekan tadi kebalikan dari apa, Pak? Nah, kosekan kebalikan dari cos. Kosekan itu kebalikan dari bukan. Bukan kebalikan dari kos. Hmm. Berarti kosekan itu kebalikan dari apa? Coba masih ingat nggak? Nah, kosekan itu kebalikan dari apa? Coba, Pak. Cari dulu, Pak. Yo, inget-inget lagi. Kalau Rafa ini nanti lari-lari loh, Pak. Coba. Yo. Mm-mm. Gimana kosekan itu kebalikan dari apa, Pak? Hmm? Kosekan kebalikan dari Mm-mm. Kosekan itu kebalikan dari apa tadi yang di awal, di pertama tadi kita bahas? Di proof yang ini nih. Nih. Ya, coba lihat lagi. Kosekan itu kebalikan dari apa? cos. Bukan. Kalau kebalikan Sin. dari cos itu adalah, nah, kebalikan Cos. dari Oh, sin. Berarti 1 per sin. sin. Nah, berarti kalau begitu cos theta kita ganti menjadi apa? Mm-mm. Nih kita ganti dengan apa Pak tadi 1%. kosekan? 1 per sin apa? Di sini apa ini simbol sudutnya? Per sin apa, Pak? Apa itu teh? Apa ini? Theta. Apa? Teta. Sin theta. Oke. Sekarang Oh, itu teh dikurangi kalau teta. kotangen kebalikan dari apa? Kotangennya kebalikan dari apa, Pak? Tangan. Kebalikan dari tangan berarti ini 1 per tangan theta ya. Ini dikuadratkan. Nah, kita punya kalau tangen theta itu adalah tadi apa? Sin theta per cos theta. Berarti kalau kotangen theta itu berarti bisa kita balik ya. Yang ini 1 per sin tetanya tetap kosekannya ini menjadi 1 per sin theta dikurangi yang 1 per tangen theta. Berarti jadinya apa kalau kotangen theta kotangennya? Berarti balikin. Kotangen theta ini menjadi apa, Pak? Coba sama Rafa balikin. Jadi apa? Kan kalau tangen theta sin theta per cos theta ya, Pak ya. Kalau kotangen theta itu apa, Pak? Coba Rafa lihat dulu. Kotangen theta itu berarti apa, Pak? Tangan teta. Mm-mm. Kan tangen theta itu apa? Coba lihat. Sama Rafa lihat di situ. Rafa sambil mencatat nggak? Ada catatannya Iya, nggak? Iya, iya. sambil mencatat. Oke. Kalau sambil mencatat tangen theta itu apa tadi? Di situ ada apa? Coba, Pak. Tangan Heeh. teta. Heeh. Tangen theta itu sama dengan apa? Eh, Tangen theta itu adalah, coba itu di layar apa itu? sin per cos. Nah, sin per cos. Berarti kalau kotangen itu berarti sama dengan apa?
Kotangan. Mm-mm. Kan kalau tangen sin per cos. Kalau kotangen tadi kata Rafa kan kotangen itu kebalikannya 1/tangen tetanya. Berarti kalau kotangen teta apa per apa? Mm. Coba. Apa per apa Rafa? Jadi kalau kotangen Pak. Mm-mm. Eh, apa ya? Apa coba? Ini kan sin per cos nih tinggal dibalik. Berarti kalau kotangen ya itu. Kalau kotangen ya itu apa? Tinggal dibalik ya itu. Apa coba Rafa? Cek Pak. Kos per sin. Iya, cos teta per sin teta, gitu kan? Nah, karena ini cos per sin, coba Rafa dari sini perhatikan. 1/sin teta dikurangi cos teta per sin teta. Dikuadratkan. Nah, ini bisa jadi apa nih, Pak? Oke. Berarti kita punya apa, Pak? Coba Rafa lihat dulu. Berarti ini penyebutnya sama? Sama. Sama, bisa langsung kita kuadratkan. Berarti 1 min cos theta, ya kan? Ya, per Ini sin per teta sin kuadrat. theta, gitu kan? Ini kuadrat. Nah, baru kita kuadratkan kan. Jadi 1 min cos theta kuadrat dibagi sin theta kuadrat. Nah, tadi kita punya identitas trigonometri yaitu apa, Pak? Yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan apa? Sama dengan berapa? Sama dengan 1. 1. Berarti kalau gitu kita ganti sin tetanya menjadi sin kuadrat theta itu sama dengan, yaitu sama dengan apa, Pak? Ubah nih dari sini, Pak. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ubah. Berarti sin theta sama dengan apa, Pak? Ini? Eh, Sama dengan apa ini? Kalau A tambah B sama dengan 1, berarti A sama dengan 1 bagaimana kan Pak? Dikurangi B ya. Berarti di sini sin theta sama dengan sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurangi dengan apa, Pak? kurangi 1. Bukan, 1 dikurangi apa ini? Kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1. Berarti 1 sin dikurang kuadrat cos theta. kuadrat theta. Nah, itu berarti kita punya yang 1 min cos theta kuadrat ya. Ini beda ya, Pak ya. Dibagi dengan 1 min cos kuadrat theta. Rafa masih ingat nggak faktor dari x kuadrat min y kuadrat? Faktornya adalah apa? X min y dan x plus y. Gitu ya, Pak ya? Ya nggak, Ya. Pak? Ya, Ya. nah berarti sekarang kita selesaikan, kita tuntaskan. Yang ini kan 1 min cos kuadratnya ada dikuadratkan. Berarti kita punya 1 min cos theta dikalikan dengan 1 min cos theta. Nah, ini dibagi dengan yang 1 plus cos theta. Ya kan? Dikalikan 1 min cos theta. Ada yang sama di sini, Pak, yang bisa dibagi?
Yang mana yang bisa ngebagi? Yaitu ini ya, kita coret. Nah, ini 1 min cos theta dibagi 1 min cos theta itu adalah 1 ya. Berarti yang tertinggal adalah kita punya 1 min cos theta per 1 plus cos theta. Jadi terbukti tidak, Pak? Bahwa kosekan theta min kotangen kuadrat theta itu adalah 1 min cos theta per 1 plus kosekan theta. Terbukti ya? Ya. Oke. Ini tinggal satu lagi nih, Pak. Nah, ini. Coba Rafa ada ide nggak di sini, Pak? Satu lagi aja, Pak. Coba lihat di sini. Apa ini soal berikutnya, Pak? Coba Rafa bacakan yang bagian B-nya. Silakan, Rafa. Oke, silakan, Pak. Yang soal bagian B-nya. Hence, find for 0 kurang dari X kurang dari 6. Value of X for which 2 per kosekan 2X min cos 2X kuadrat sama dengan 5. Nah, ini berapa nilai X-nya ya? Untuk 2 kosekan 2X min kotangen 2X. Nah, ini kita bisa pakai soal yang A untuk menyelesaikannya, Rafa. Nah, ini sama dengan 5. Berarti yang Rafa ubah yang mana, Pak? Coba silakan dulu, lihat dulu sama Rafa. Berarti Rafa mengubah apa? Halo, Rafa. Ya, Kak. Berarti Rafa ubah apa? Kosekan diganti menjadi apa tadi? Kosekan theta di kuadrat itu tadi sama dengan apa, Pak? Di soal sebelumnya. Kosekan. Bukan, kosekan theta dikurangi kotangen theta kuadrat. Tadi terbukti kan? Buktinya apa? Yaitu yang ini nih, yang pembuktian terakhir nih, Pak. Yaitu apa ini? Coba, apa, Pak? Coba lihat Rafa, Pak. Yaitu apa ini? Apa ini? Yang terakhir? 1 min apa ini? Cos apa ini? Cos theta. Per 1 plus cos theta. Nah, pakai yang ini, Pak. Coba Rafa ganti nih. Yang kosekan 2X-nya. Berarti 2 per ganti kosekan 2X menjadi apa? Min kotangen 2X. Oke, Rafa ganti, Pak. Jadi apa, Pak? Yaitu apa itu? Ini ganti dengan apa ini? 1 min cos, 1 min cos apa? Theta. Nah, ganti tetanya dengan 2. 2X terus per 1 plus cos 2X. Nah, gitu. Oke, ini sama dengan 5. Kali silang bisa, Pak? Jadi, ke sini yaitu 2-nya kita kalikan dengan 1 plus cos 2X. Ya enggak? Ya. Berarti 2 kita kalikan dengan 1 plus cos 2X. Kemudian yang 5-nya kita kalikan dengan berapa? 1 min cos 2X. Nah, ini biasa, Pak. Aljabar biasa coba Rafa selesaikan. Lanjutkan, Pak. Berarti 2 kali 1 2 tambah 2 cos 4X. Enggak, cos 2X yang dikalikan 2-nya kali koefisiennya. Ya, kemudian sama dengan 5 dikurangi min 5 cos 2X. Good, gitu. Lanjut, Pak. Ya. Berarti Mana ini lagi? disatuin. 2 sama 5 jadi 7.
2 sama 5 jadi 7. Sebentar, ada yang kebalik nggak? Di sini, coba cek dulu. Yang di bawah plusnya ya. Betul nggak? Yang di bawah plusnya. Oke. Berarti itu jadi Betul? pindah ruasnya berarti jadi min nggak sih? Mm-mm. Berarti 2 kurang Nah, 5 ya. oh bentar. Nah iya betul. Di sini jadi berapa ini? Betul, ada yang 5 jadi 7 ya. Berarti ini 7. Betul ya, jadi 7 ya. 7 cos 2x ya, sama dengan berapa ini? 5 dikurangi 2, yaitu 3. Nah, yang 7 cos 2x-nya kita ganti ya, Pak ya. Nah, ini kita ganti di sini, Pak, supaya lebih mudah. Nah, ini sebelum ini. Nah, kenapa kita tidak menggunakan cos 2x? Kita masuk ke rumus sudut rangkap, Pak. Nah, ini kakak izin share dulu di sini. Nah, ini. Coba Rafa perhatikan, di sini ada rumus-rumus sudut. Coba lihat, Pak. Rumus sudut rangkap di sini ada cos 2 alfa ya. Nah, ini kita Iya. pakai yang ini, Pak. Nah, ini kita pakai. Nah, ini. Nah, ini sudut rangkap ini. Jadi, asal mulanya dari cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi, cos 2 alfa itu sama dengan di sini. Ya, ini kita ganti nih. Jadi, cos 2x, nah ini ya. Ini adalah diperoleh dari 2 cos kuadrat X min 1. Ya. Berarti di sini cos kuadrat X itu sama dengan 2 cos kuadrat X itu sama dengan cos 2X plus 1. Nah, ini kita ganti ya, Pak ya. Jadi ini kita nggak uraikan dulu di sini. Supaya kita lebih mudah menyelesaikannya. Coba Rafa lihat di sini berarti 1 plus cos 2X ini diganti dengan. Nah, kalau 1 min cos 2X ini diganti ya, Pak ya. Jadi ini 2 kita kalikan dengan 2 cos kuadrat X. Ya. Nah, ini. Kemudian yang 1 min cos 2X ini kita ganti dengan 2 sin kuadrat X ya. Berarti cos 2X yang satunya lagi kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti di sini, nah ini ya. Jadi 2 sin kuadrat X ini sama dengan 1 dikurangi cos 2X. Gitu ya. Nah yang 5 Ya. ini berarti kita ganti dengan 2 kali sin kuadrat X. Nah ini Pak. Nah ini 2-nya ada ya. Bisa dicoret nggak? Kita bagi ya 2-nya. Ini sama-sama ada 2. Berarti kita punya. Nah ini cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah ini cos kuadrat X per sin kuadrat X itu apa nilai apa Pak? 5/2. Atau kita balik. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Yaitu adalah 2/5. Coba Rafa pakai kalkulator cari Pak. Pakai arkus tangan. Ini mau nggak mau harus dicari pakai nilai tangannya. Nah ini berarti Berapa? X-nya. Berarti ini sin X per cos X-nya ini plus minus akar dari 2/5.
Akar 2/5 berapa, Pak? 0,6 sekian bukan? Akar 2/5. Nah ini. akar 10/5. 2/5. Akar 2/5. Akar 2/5 0,4. Akar dari 0,4 berapa? Akar 2/5 0,28. Nah, 0,4 28. berarti Hah? akar 0,4. Oh, Akar 0,4. Oke, berarti oke, berapa? Oke, berarti berapa, Pak? Akar 0,4 plus minus akarnya akar 0,4 berapa, Pak? akar 0,4 0,63. 0,63 ya. Nah, berarti cari arkus tangannya, Pak. Sekarang. Cari arkus tangan. Berarti X sama dengan inverse ya. Kayak kemarin lagi. Arkus tangan atau tangan inverse. Oke, bisa dapat? Arkus tangan 0,63. Berapa? Ini ada dua nilai X-nya. Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti berapa, Pak? Jadi, X-nya ada dua. Untuk yang X yang positif. Ada dua ya. X-nya sama dengan arkus tangen 0,63. Berarti berapa? Hasilnya berapa derajat X-nya? Dalam radian ya. Ini bukan derajat. Dalam degree. Yaitu berapa? 0,56 ya. Kemudian ada lagi untuk X-nya arkus tangen untuk min 0,63 berapa, Pak? X-nya. Untuk min 0,63. 0,63. Min 0,63. Arkus tangen min 0,63. Kalkulatorin, Kak. Pakai kalkulator. Mau nggak mau ini mah kita butuh kalkulator. Cara tangannya gimana? Coba pakai arkus. Kayak kemarin lagi, Pak. Pakai layar itu, kemudian pijit shift. Terus kan nanti berbalik. Jadi tan min 1 gitu. Iya betul, tangan min 1 bagus, Rafa. Good. Oh Yang itu dimasukin iya. min. Itu yang terakhir berapa itu jadinya? Ya. 0,63 min 32. Iya. Min Berarti 32,2. itunya arkus tangannya. Jadi arkus tangan dulu, shift dulu, tangan inverse min 0,63 gitu, Pak. Berapa? Iya, min 32,21. Oh, 32,21. Berarti iya, ini nih berarti di sini coba-coba. Karena kalau yang di sini kakak punya, bentar ya, kita coba cek dulu. Tangan kan, tangan inverse dari, pakai kurung nggak Rafa masukinnya? Iya, pakai kurung, Kak. Oh iya,
32 bener. 32,1. Oh, ini dalam degree, Pak. Kita pakai radian. Berarti 32 kita ubah menjadi 32 derajat itu berapa radian? Berarti dibagi 180 dikali 3,14. Coba, Pak. Dalam bentuk radian, Pak. Klik radian, Pak. Karena dimintanya di sini dalam bentuk radian. Radian apa gimana? Klik aja, itunya kan ada degree, ada radian, klik rad. X kurang dari 6 V, 6 radian. Ini 6 radian, berarti dalam radian. Jawabannya tuh 5,62, yang ini adalah, jadi ada perputarannya, jadi Pi dikurangi 0,56. Nah, ini tuh Pi-nya adalah 3,14 dikurangi 0,56. Jadinya 2,57 ya. Kemudian yang 2 V-nya ini juga bisa berlaku dikurangi 0,56. Berarti ini 6,28 dikurangi 0,56 yaitu 5,72 ya. Nah, ini jadi nanti ada 3 nilai, Pak. Bahkan ada 1, 2, 3, ada 4. Yang satu lagi Pi yang ini ya, yang pertama ini yang Pi ditambah 0,56. Nah, ini 3,14 ditambah 0,56 yaitu 3,7 ya. Nah, itu 3,7. Berarti nanti solusinya ini ada 4, Pak. X-nya yaitu yang pertama 0,56, kemudian X yang keduanya 2,5, tadi ya 2,57, kemudian ada 3,7 dan 5,72. Gitu, Pak. Ini untuk nilai radiannya. Ya. Sampai sini Rafa bisa pahami, Pak? Agak pusing, Kak. Agak pusing, normal, Rafa. Rafa ini materinya materi kelas. Berapa, Pak? Kalau Rafa pusing berarti bagus, Pak. Ya. Kenapa bagus coba? Berarti Rafa berpikir keras ya di sini ya. Rafa kan naik berapa level, Pak? 2. Tadi itu naik 2 level. Sekarang udah mau masuk 3 level karena tadi ada sudut rangkap juga, ya kan? Ada Ya. identitas juga. Nah, berarti udah naik 2,5 level, Pak. Gimana Rafa dengan belajar ini? Ini kita beres semua ya, trigonometrinya ya. Ya, Kak. Di soal ini. Tapi Rafa harus tetap ngulang sendiri. Rafa perlu ininya, apa? Reviewnya. Perlu, Kak. Perlu, oke. Kakak kirimin ya. Ini kan udah di-record, Kak. Udah di-record? Mau Bisa, rekamannya aja? iya. Iya, rekamannya, Kak. Oke, siap-siap. Biar bisa Nanti kakak, ngedengerin ulang penjelasannya, Kak. oke, siap ya. Nanti kakak kirimin rekamannya. Kalau catatannya perlu nggak? Catatannya juga, ya perlu, Kak. Kalau perlu, kakak kirimin lagi untuk yang terbarunya gitu. Nah, ini kita nah, ini bukan bilangan, tapi ini tentang sama PDF. Oke, gimana Pak? Yang kemarin udah kakak kirimin ya, ini yang keduanya. Tapi ini juga nyambung sih. Kita foto bareng dulu yuk. 3, 2, 1. Keren nih Rafa nih udah naik 2,5 level. Wow.
Ini kalau di game ini Rafa udah mau mendekati dapat apa, Pak? Kalau bonus, Pak? Kalau di game? Bonus, Kak. Ini babak bonus apakah mau level masuk ke jadi kalau biasanya apa ada bronze ya, bronze medal. Ada apa Iya, lagi? Gold. gold, Ah, silver, Rafa silver. Berarti Rafa mau dapat apa nih? gold. Dapat gold. Makanya luar biasa perjuangannya ya, Pak ya. Dapat gold itu tidak mudah gitu kan. Nah, tetap Rafa berjuang ya. Rafa ulang lagi ya. Makasih Rafa, kita tutup ya belajar hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih ya Rafa ya. Iya, Udah Kak. belajar dengan semangat hari ini. Dijaga ya semangatnya ya Pak ya. Iya, Kak. Oke, yuk dadah Rafa. Assalamualaikum. Iya, izin, Kak. Assalamualaikum. Yuk silakan.